Secara konstitusi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman telah menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian sesuai dengan pilihan saudara untuk calon hakim agung, saudara memilih kamar militer. Kemudian berkaitan dengan itu, satu pertanyaan saya, kira-kira dari perspektif sejarah mungkin, atau mungkin juga dari perspektif perkembangan kekuasaan kehakiman, kalau dikaitkan dengan sistem hukum, mengapa badan peradilan militer diperlukan? Dikaitkan dengan struktur sistem hukum yang ada, khususnya sistem peradilan di Indonesia. Saya silakan. Siap, terima kasih. Yang kami hormati pimpinan penguji dan Bapak Ibu penguji yang saya hormati, izin menjawab. Peradilan militer dalam sistem kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi ada sistem kekuasaan kehakiman itu yang meliputi dari Mahkamah Agung, kemudian badan-badan di bawahnya, badan-badan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, dan sebuah mahkamah konstitusi. Ini aturan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, kenapa perlu ada sistem, ada peradilan militer tersendiri diatur di dalam sistem kekuasaan kehakiman ini? Saya kira kalau dari aspek sejarah, kita paham bahwa adanya peradilan militer itu sebagai peradilan khusus mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer. Mengapa ini ada kekhususan? Karena memang militer tugasnya adalah sebagai pertahanan negara yang dengan dilengkapi dengan senjata api. Sehingga perlu ada peradilan khusus mengatur TNI, Tentara Nasional Indonesia atau militer itu sendiri, dalam rangka pertahanan negara dan menggunakan senjata api apabila dalam keadaan perang. Dan kemudian ternyata dalam undang-undang yang berlaku, tugas TNI tidak saja hanya melakukan pertahanan negara dalam bidang pertempuran, tapi juga non pertempuran. Saya kira demikian, Profesor. Masih di mute, Prof. Masih di mute, Prof. Baiknya. Oke. Saya konfirmasi kepada saudara kembali. Dari penjelasan awal, saudara tadi mengutip konstitusi begitu ya, pasal 24 misalnya. Kok tiba-tiba Anda bicara tentang pengadilan negeri begitu? Apakah betul diatur dalam konstitusi? Ada pengadilan negeri disebutkan? Saya ulangi, maksudnya peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ada peradilan umum, peradilan agama. Peradilan umum maksudnya. Demikian, Prof. Terima kasih. Ya. Saya lanjutkan. Salah satu prinsip yang juga menjadi bagian dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah bahwa sebagaimana yang juga saya tegaskan tadi, kekuasaan yang bebas dan merdeka, begitu ya, kira-kira demikian. Nah, saya ingin melihat atau mendapat respon dari saudara dari perjalanan karir saudara, terutama dari konteks militer. Kan prinsipnya itu berlaku sistem komando. Kemudian yang saya tanyakan adalah bagaimana saudara menghadapi dinamika di luar dinas, terutama dalam melakukan penegakan hukum, misalnya terhadap kasus yang saudara hadapi. Saya baca di karyanya, saudara punya rujukan bahwa prinsip kemandirian itu bisa secara struktural, bisa secara fungsional. Tapi kemudian sistem yang berlaku di militer misalnya berlaku sistem komando. Saya ingin bagaimana sudah melihat pandangan ini. Silakan. Terima kasih, Prof.
memang seperti yang saya jelaskan tadi pertama, bahwa peradilan militer diperlukan di Indonesia ini berdasarkan konstitusi, dikaitkan dengan sistem komando. Tetap bahwa peradilan militer itu juga adalah mempunyai prinsip independensi. Independen, apakah independen sebagai independen struktural maupun independen fungsional, dan juga independen yang tambah lagi independen hakim-hakimnya itu sendiri secara pribadi. Jadi secara struktural peradilan militer itu juga mandiri dan disebutkan di dalam Undang-Undang 48 tahun 2009. Secara organisasi, secara administrasi dan finansial itu di bawah Mahkamah Agung. Memang Prof, prakteknya ini sangat sulit, artinya tidak secara 100% murni seperti itu. Kenapa? Karena militer itu ada pembinaan tersendiri yang khusus. Pembinaan yang di bawah Mabes TNI. Ini mungkin yang belum bisa tunduk kepada di bawah Mahkamah Agung. Yang kedua juga ada pengelolaan keuangan. Itu masih di bawah Mabes TNI, belum kepada Mahkamah Agung. Mengapa? Ini yang saya dengar alasannya, kalau TNI sistem keuangannya di bawah Mahkamah Agung, ya artinya kendali oleh Mabes lepas. Ini yang saya dengar alasan seperti itu dari informasi yang saya terima. Nah, kalau dikaitkan dengan independensi itu tadi, walaupun kita ada sistem komando, satuan terhadap para hakim militer itu tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa harus tunduk kepada Mabes TNI. Yang ada di situ, yang diatur dalam Undang-Undang 48 juga, Undang-Undang 48 juga, itu dalam hal Undang-Undang 48 atau Undang-Undang 31, bahwa penegakan hukum di peradilan militer dengan memperhatikan kepentingan militer. Demikian Prof. Terima kasih. Baik, menarik ini. Ini mungkin catatan yang juga bisa saudara lihat kan dari prinsip yang dibangun, independensi misalnya. Baik, saya lanjut. Yang terakhir pertanyaan saya. Saudara juga menjelaskan tentang soal disparitas, terutama berkaitan dengan putusan yang mungkin ada di peradilan militer. Pertanyaan saya ada dua, untuk konteks itu, mengapa itu sudah jadikan topik, bahwa terjadi disparitas. Kemudian saya juga membandingkan dari ketentuan yang saya baca, bahwa tingkatan peradilan militer juga disparitas. Malah kemudian memberikan batasan. Untuk peradilan pertama saja misalnya, itu ini saja tingkatan jabatan atau pangkat yang bisa diselesaikan. Saya ingin tanyakan, apakah di dalam penyelesaian kasus atau pengalaman saudara di dalam mengatasi persoalan-persoalan demikian, apakah betul persoalan disparitas itu tidak hambatan untuk mengkaji disparitas dan juga memberikan jaminan kepada penegakan hukum, apalagi untuk jaminan kepastian hukum dan juga perlindungan HAM bagi orang yang kemungkinan tersangkut atau terkait dengan tindak pidana militer yang dilakukan misalnya, atau tindak pidana non-militer lainnya, administratif kah, atau mungkin juga yang lain. Silakan. 1 menit waktunya. Terima kasih Prof. Masalah disparitas pemidanaan sesungguhnya tidak terjadi juga pada lingkungan peradilan militer yang saya baca. Karena memang disparitas pemidanaan itu tidak ada aturannya yang mengatur bagaimana seorang hakim harus memutus seperti apa. Yang ada kebetulan akhir-akhir ini ada undang-undang khusus yang membatasi sanksi minimal. Ini salah satu bentuk adalah untuk supaya tidak disparitasnya tidak terlalu melebar. Undang-undang khusus tertentu ada yang mengatur tentang sanksi minimal. Dalam undang narkotik ada, undang tipikor ada, dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya dalam rangka upaya untuk mengatasi disparitas pemidanaan. Di lingkungan militer, demikian juga.
yang berlaku KUHPM. KUHPM itu Kitab Undang Hukum Pidana Militer juga tidak ada yang membatasi seperti itu. Batasannya masuk pada KUHP. Ya minimal 1 hari, maksimal ancaman yang tertinggi di sana. Sehingga di sini sangat mungkin untuk para hakim, khususnya hakim militer juga menjatuhkan pidana, pedoman pemidanaannya belum ada yang mengatur masalah terjadinya disparitas pemidanaan. Nah, kemudian dikaitkan dengan yang kedua tadi, disparitas pemidanaan ini bagaimana di lingkungan peradilan militer. Saya kira di militer pun demikian, tidak ada aturan yang secara limitatif sebagai pedoman pemidanaan. Kami di peradilan militer juga mengikuti ketentuan-ketentuan di luar KUHPM, undang-undang di luar KUHPM, seperti dalam KUHAP. Kita militer punya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang peradilan militer, tapi KUHAP juga digunakan sebagai payung hukum daripada keseluruhan undang-undang. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Kita lanjutkan dengan Profesor Julian Rifai, SLLM PhD. Silakan, Prof. Baik, saudara sebelah kiri sini, Pak. Saudara Brigjen TNI Dr. Slamet Sarwoedi. Siap, Prof. Saya mungkin pengetahuan soal peradilan militer tidak begitu banyak ya, walaupun saya beberapa kali mengajar di Sisko TNI ya. Bahkan Sisko ABRI tahun 97 saya sudah pernah sebagai dosen tamu ya. Nah, luar biasa ini profil Brigjen TNI Dr. Slamet Sarwoedi ini ya. Mungkin Bapak berkenan untuk menyampaikan kepada kita bagaimana statistik ya, kasus-kasus perkara-perkara di peradilan militer ya. Baik di seluruh Indonesia mungkin secara ringkas disampaikan maupun di pengadilan di mana Bapak sekarang bertugas. Silakan, Pak. Terima kasih, Prof. Mohon izin menjawab. Mohon izin, kalau bicara statistik itu bicara angka. Saya mungkin tidak begitu detail angka itu, tapi secara umum saja, Prof. Ketika saya tugas di Mahkamah Agung sebagai panitera muda Mahkamah Agung, militer Mahkamah Agung, 2 tahun di sana, statistik perkara dari tahun ke tahun, khususnya tahun saya tugas di sana tahun 2018, 2019 2 tahun, itu tiga tahun berturut-turut menurun. Itu dapat dilihat juga dari laporan tahunan Mahkamah Agung. Dari yang pertama saya tugas tahun 2018, perkara yang kasasi dari militer itu sebutnya 500 sekian. Tahun 2009 menjadi 400 sekian, dan tahun berikutnya 300 sekian, berturut-turut 3 itu menurun. Ini yang saya lihat pengalaman sendiri di Mahkamah Agung yang kasasi. Tapi kalau untuk statistik di peradilan militer di seluruh bawahannya, saya tidak hafal lagi, Prof. Tetapi untuk pengalaman saya ketika saya sidang sebagai ketua pengadilan militer di Banda Aceh saja tahun 2006 di Aceh itu saya bisa menyelesaikan perkara 1 tahun, jumlahnya itu 230 sekian. Itu untuk satu pengadilan militer di Aceh tahun 2006. Itu gambaran pengalaman saya, Prof. Kalau secara keseluruhan saya tidak bisa, karena ini angka-angka ini. Perlu ada melihat mungkin di laporan tahunan yang terakhir, saya belum membaca secara keseluruhan untuk statistik itu. Demikian, Prof. Baik, Dr. Slamet Sarwoedi, bicara statistik tidak selalu angka ya. Karena memang dalam ujian seperti ini, kalau nanya angka, pasal, kita sering lupa ya. Kalau saya maklumi. Tapi statistik itu bisa juga bicara tentang jenis-jenis tindak pidananya, Pak. Itu apa saja? Trennya tadi meningkat, menurun misalnya. Kenapa? Sebenarnya dari angka-angka, bukan angka saja ya, tapi jenis tindak pidana itu bisa menjadi bahan sebetulnya untuk pembinaan
anggota TNI secara umum gitu loh Pak. Jadi jenis-jenis tindak pidananya saya bagaimana? Mungkin Siap. Saya izin menyampaikan fakta dulu. Fakta yang kasasi di Mahkamah Agung 2 tahun 2018-2019 itu yang paling tinggi adalah jenis pidana tindak pidana narkotika. Itu mencapai 80% di atas, 85% bahkan. Ini sudah saya survei, bahkan sudah menjadi suatu kumpulan putusan. Yang kedua baru itu ada jenis tindak pidana lainnya disersi, dan yang memang yang disampaikan ke Mahkamah Agung itu yang kasasi adalah perkara-perkara 90% karena dipecat. Baru berikutnya itu ada pelanggaran-pelanggaran yang merata, ada pelanggaran kesusilaan. Karena memang pada umumnya kalau kesusilaan di luar TNI pada umumnya adalah dipecat. Yang berikutnya baru pelanggaran-pelanggaran yang lain. Seperti ada pencurian juga pernah terjadi, Prof. Walaupun militer pernah juga ada perkara pencurian. Kemudian juga ada perkara menghilangkan alat perang, kelengkapan perang, itu juga ada yang masuk ke Mahkamah Agung. Nah, kalau pengalaman saya tugas di satuan, ketika di Banda Aceh yang tadi saya sebutkan, di sana memang yang paling berkembangkan kasus masalah ganja. Jadi ganja, dan yang kedua disersi yang paling banyak. Ketika saya tugas di Balikpapan, itu yang paling banyak di sana justru malah di sana meninggalkan kesatuan atau disersi, itu yang paling banyak. Nurutan yang pertama. Saya kira gambarannya seperti itu secara sederhana. Terima kasih, Prof. terima kasih Brigjen TNI Dr. Slamet Sarawedi. Sebenarnya yang Bapak ungkapkan tadi mengkonfirmasi juga ya. Saya tidak pernah lupa, mungkin sekitar 7 tahun yang lalu mungkin ya. Itu ada interview khusus ya kepada katakanlah pengedar narkoba. Ya, masih bisa dibuka itu dan sangat menarik itu dengan TV swasta nasional ya. Dia menyatakan hampir tidak ada profesi yang tidak kami masuki katanya. Ya kan? Nah, Bapak uraikan tadi berarti betul termasuk TNI ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana mungkin ya, mungkin Bapak bisa sharing kepada kita. Bagaimana TNI yang organisasi yang dipercaya sangat disiplin itu masih cukup tinggi, bahkan di sini tertinggi kasus-kasus narkoba ya di antara kasus-kasus yang lain. Silakan. Terima kasih, Prof. Saya mohon izin berpandangan bahwa kejahatan itu muncul di mana saja. Dengan demikian tidak terbatas kepada prajurit TNI. Sekalipun prajurit TNI sudah dibekali dengan disiplin yang tinggi oleh kesatuannya, tapi namanya kejahatan tetap saja timbul di TNI. Nah, mengapa demikian terjadi? Ya, karena ada kesempatan yang pertama. Yang kedua karena ada niat yang bersangkutan. Kedua unsur ini yang dimiliki oleh para pelanggar-pelanggar narkoba, pelanggar-pelanggar kejahatan pidana. Nah, mengapa terjadi niat dan kesempatan? Ini kaitannya dengan pembinaan satuan. Pembinaan satuan ini harus terus-menerus dilakukan. Walaupun terus-menerus namanya niat. Niat kejahat itu kan banyak faktornya, mohon izin, Prof. Ada faktor ekonomi, ada faktor kesempatan, ya. Mungkin faktor lain yang menyebabkan dia niat nimbul. Lalu ada kesempatan. Ya sebagai contoh saja, TNI anggota prajurit mungkin kan gajinya gaji mungkin ya sama dengan PNS, tapi mungkin yang tugas merasa bahwa dia mungkin tidak bisa mengelola penghasilannya sehingga kekurangan terus melihat sesuatu ekonomi yang memungkinkan untuk diambil bisa mencuri dia. Jadi tidak bisa satuan dan komandan satuan itu mengawasi 24 jam, Prof. Karena itu menyangkut hati nurani diri masing-masing prajurit, walaupun dia sudah dibekali dengan disiplin yang tinggi. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih. Baik, saya
membaca juga disertasinya Dr. Slamet Sarwoedi ya, walaupun sekilas ya. Menarik juga karena bagi saya pribadi pertanyaan juga soal independensi peradilan militer. Bapak di dalam disertasi itu menguraikan ya 3 aspek dari independensi peradilan militer. Mungkin Bapak bisa jelaskan terkait yang ketiga saja, yaitu kemandirian pada personal hakim. Ya, mungkin ini bisa aspek-aspeknya ya bisa saudara uraikan di sini. Saya persilakan. Terima kasih, Prof. Independensi peradilan militer, memang itu sebagai disertasi saya waktu saya di UGM, walaupun saya mungkin agak terlalu lama di sana, sampai hampir 6 tahun baru selesai, Prof. Karena tugas-tugas dan memang ya bagi saya kurang cepat lah, sampai hampir 6 tahun. Waktunya 1 menit. Siap. Saya akan cepat bahwa independensi yang kami tulis di sana adalah independensi struktural sebetulnya, membatasi struktural saja, tidak bicara masalah independensi fungsional maupun independensi para hakim-hakim itu sendiri. Jadi kami tekanannya pada independensi struktural, secara struktural. Memang tadi saya sebutkan bahwa secara struktural undang-undang mengatakan bahwa peradilan militer ada di bawah Mahkamah Agung, secara struktural. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa memang ada kesulitan-kesulitan seperti pengaturan gaji belum mau diserahkan kepada Mahkamah Agung karena memang itu menyangkut juga untuk pembinaan. Kalau alasan yang saya terima, alasan yang saya dapat dari disertasi itu bahwa apabila gaji ditarik ke Mahkamah Agung, bagaimana saya bisa Mabes TNI mengendalikan pembinaan terhadap anggotanya? Karena TNI itu menurut alasan beliau, TNI itu kan sebagai tugas pertahanan yang dipersenjatai. Kalau sampai pembinaannya dilepas oleh Mabes TNI, bagaimana dia akan menggunakan senjata api dalam hal untuk pertahanan negara itu? Itu mungkin demikian, Prof. Baik, saya kira cukup ya, mungkin itu perlu dipikirkan juga ya. Itu kan perubahan besar ya kalau bicara struktur ya. Mungkin alternatifnya bisa saja yang jadi misalnya untuk tingkatan tertentu pensiun, tidak ada lagi pembinaan itu misalnya ya. Mungkin ini kelihatan dari luar saja ya, salah satu kalau alasannya pembinaan itu. Baik, terima kasih Dr. Slamet Sarwoedi, saya anggap cukup jawaban-jawabannya. Saya kembalikan kepada Ketua, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Dr. Andes M. Taufik HZ, MSI. Silakan Pak. Terima kasih. Ini dia. Saya panggil jenderal apa panggil doktor ini? Atau dua-duanya? Mohon izin, terserah aja, Prof. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Jenderal Sarwoedi atas capainya sampai titik ini. Jadi Jenderal sekarang sudah berada pada tahap akhir proses seleksi di Komisi Yudisial. Dan dari seratusan peserta di awal dulu, sejak seleksi administrasi, sampai tahap ini tinggal 24 orang. Dan itu bukan proses yang mudah gitu. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Oleh karena itu, saya ingin tahu, jalan yang dilalui cukup berliku. Apa kira-kira latar belakang dan motivasi saudara untuk mengikuti seleksi calon hakim agung ini? Silakan. Terima kasih, Prof. Mohon izin, kenapa saya mengikuti seleksi calon hakim agung ini mungkin saya yang ketiga, Prof. Yang pertama dan kedua hanya sampai kualitas sudah tidak berkualitas. Insya Allah ini mohon doa, saya bisa menjawab setelah lancar. Mengenai kenapa motivasi saya ingin menjadi tes hakim agung ini, saya kira ini menurut saya ya hampir semualah hakim itu bercita-cita ingin menjadi hakim agung, karena itu yang tertinggi
sebagai puncak peradilan yang tertinggi. Nah, tapi secara khusus saya ingin mengabdikan ilmunya untuk sebagai hakim ini juga sampai kepada yang puncaknya itu Hakim Agung. Nah, di peradilan militer juga perkara-perkara juga kan sampai Mahkamah Agung juga, Prof. Seperti yang sebutkan dari awal. Jadi ya saya ingin mengabdikan, ingin menyumbangkan pemikiran dan tenaga saya untuk bisa menyelesaikan perkara-perkara juga sampai kepada puncak peradilan itu di Mahkamah Agung. Itu ya tentunya secara subjektif juga, Prof, saya juga tidak dapat dipungkiri juga, ya kepinginlah sebagai Hakim Agung, karena memang walaupun berat tugas dan tanggung jawabnya adalah dari segi dinas. Karena kalau hakim militer, dinasnya itu sampai 48 tahun, Pak. Itu sudah sepensiun. Tapi kalau bisa jadi Hakim Agung bisa sampai 70 tahun kalau memang diberikan umur panjang dan kesehatan. Demikian, Prof. Pertama perlu saya klarifikasi, saya belum Prof, Pak. Belum. Oke, berikutnya kan Bapak paham ya, kalau pekerjaan Hakim Agung itu bukan pekerjaan gampang dan mudah. Dan itu pekerjaan berat. Oleh karena diperlukan konsep dan perencanaan sebelum kita masuk ke lingkungan kinerja Hakim Agung tersebut. Coba sebutkan visi misi jenderal untuk bagaimana melaksanakan tugas-tugas berat di Mahkamah Agung nantinya. Seandainya saudara ditakdirkan menjadi Hakim Agung. Sebutkan visi misi, kemudian rencana aksi dalam pelaksanaan visi misi tersebut, dan sekaligus komitmen Anda dalam pelaksanaan visi misi tersebut. Silakan. Terima kasih, Pak. Misi Mahkamah Agung itu adalah ingin mewujudkan peradilan yang agung. Nah, untuk mencapai misi ini, visi ini, kemudian misinya ya dilakukan bahwa untuk mencapai visi itu dengan cara bagaimana meningkatkan kualitas dan mencapai proses penyelesaian perkara dengan cepat atau sesuai dengan yang dikehendaki undang-undang. Nah, saya ingin menyampaikan apa yang telah dilakukan di Mahkamah Agung ini. Ternyata yang saya perhatikan adalah mengenai minutasi. Itu pun terjadi di lingkungan peradilan militer di Mahkamah Agung. Minutasi selama satu tugas di sana masih ada beberapa perkara yang minutasinya lebih dari setahun. Itu tahun 2018 dan 2019. Tapi untuk tahun yang sekarang sudah tidak ada lagi minutasi yang lebih dari setahun. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Waktu itu saya ingin tahu di mana keterlambatan perkara ini untuk minutasinya ini. Apakah di tingkat proses pengetikan, apakah di tingkat PP-nya, atau di tingkat askornya, atau di tingkat hakimnya. Nah, ini kita panggil semua para PP itu. Saya ingin tahu jumlah sekiranya ini ada 1 atau 2 perkara yang setahun belum selesai. Di mana ini? Akhirnya saya kumpulkan para PP itu, diskusi bagaimana penyelesaiannya. Akhirnya tidak lama lagi kemudian dia dengan itu. Nah, hasil dari pendapat informasi itu baru kami komunikasi dengan Ketua Kamar Militer. Inilah yang terjadi. Nanti Ketua Kamar Militer akan kalau memang di majelis hakim, ya menurut saya yang bisa menyampaikan adalah Ketua Kamar Militer itu sendiri. Sedangkan untuk yang di panitera penggantinya sebagai panmut bisa mengingatkan, atau di operatornya itulah askor itu. Jadi demikian, Prof. Bapak. Dari pengalaman Bapak setelah mengumpulkan panitera pengganti dan sebagainya itu, ternyata masalah krusialnya di mana, Pak?
Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, kenapa ini minutasinya terlambat? Sebetulnya yang terlambat untuk di legal militer tidak banyak, Prof. Tidak banyak, Bapak. Karena memang itu sudah ada aturan Mahkamah Agung bahwa penyelesaian perkara itu kan ada batas-batasannya sudah. Jadi semua yang terlibat dalam proses perkara di Mahkamah Agung sudah menguasai itu. Dan militer kemudian kan sedikit. Tapi ada beban yang saya lihat, ada beban hakim militer yang tugas di Mahkamah Agung juga tidak melulu menyidangkan perkara-perkara militer. Ternyata juga saya lihat banyak perkara-perkara sampul merah. Itu adalah berkas-berkas dari peradilan umum. Sehingga tugas hakim militer di sana juga, ternyata tidak hanya militer. Itulah mungkin yang menyebabkan tugasnya para hakim mungkin juga atau para PP-nya jadi ada beban tugas yang lebih daripada apa yang diharapkan. Demikian, Bro. Baik Pak, kita kembali. Tadi pertanyaan saya belum terjawab. Kira-kira visi dan misi Bapak, konkretnya visi dan misi Bapak. Kan ada visi dan misi Mahkamah Agung. Nah ini yang saya minta, visi dan misi Bapak untuk bisa mengatasi semua problem yang mungkin akan Bapak hadapi di saat Bapak menjadi Hakim Agung. Silakan. Siap, mohon izin, kalau visi dan misi saya juga harus disesuaikan dengan visi misi Mahkamah Agung. Ya, menjadi badan peradilan yang agung berarti kita harus bisa menjaga bahwa marwah peradilan ini tingkat di Mahkamah Agung ke bawah itu juga harus namanya peradilan yang agung kan harus semua mengacu kepada yang ideal, bagaimana misinya itu harus dapat dilakukan untuk mencapai yang ideal tadi itu. Nah, kalau dilihat dari persoalan tunggakan perkara, itu adalah salah satu juga misi kan, menyelesaikan perkara itu. Dari tahun yang terakhir ini Mahkamah Agung berangsur-angsur sebetulnya kecil, hanya ratusan saja yang saya lihat di laporan Mahkamah Agung itu. Sehingga relatif ini tercapai misi itu, misi itu. Waktunya 1 menit. Siap. Bagaimana misi yang berikutnya adalah ya harus bisa menjaga independensi, juga harus transparansi di dalam membuat keputusan-keputusan. Saya kira itu. Demikian, Bapak. Cukup begitu? Baik, selanjutnya Bin Ziyad Qaddafi, SHLLM, PSD. Silahkan Pak Qaddafi. Terima kasih Pak Ketua. Saya di sini Pak. Selamat pagi Pak. Selamat. Ini kalau saya ini nanyanya Bapak dipanggilnya Pak Slamet, Pak Sarwo apa Pak? Bisa Slamet, bisa Sarwo, bisa Edi Pak. Makasih. Saya boleh milih Pak ya. Saya pilih Edi Pak ya. Oke Pak Edi, suaranya membantu kita seger nih Pak pagi-pagi Pak. Melengking, tegas gitu ya. Ini pembawaan apa tuntutan tugas Pak? Mohon izin. Saya memang ini tidak mengada-ada ya seperti ini. Mungkin nanti bisa dikesok dengan mungkin yang mengetahui. Kebetulan Ibu Nurjanah juga belum mantan, saya pernah di Diklat, mungkin tahu. Jadi saya ingin apakah saya seperti ini dibuat atau tidak, yang memang menurut saya itu asli Pak. Karena nanti pekerjaan yang akan Pak Edi lakukan, lingkungannya nanti kalau terpilih jadi Hakim Agung itu relatif sunyi Pak ya. Bapak akan banyak bergelut dengan berkas perkara. Nah, ini Bapak kan akan masuk ke kamar pidana militer Pak ya, dari jalur karir Pak. Bapak ini sudah kali keberapa? 3 kali, tapi baru sampai ke sini sekali ini Pak. Makasih. Oke, 3 kali itu selalu jalur karir Pak ya? Siap, jalur karir Pak. Oke, nah kalau saya lihat tadi ya, apa yang sudah Bapak jelaskan, sebenarnya perkara di militer ini mayoritas mirip-mirip dengan perkara pidana Pak, pidana umum terutama ya. Yang spesifik
militer itu saya rasa hanya beberapa seperti desersi, kemudian insubordinasi begitu Pak ya. Nah, jadi logikanya maka berbagai asas dan teori hukum pidana itu tentu saja harus dikuasai baik oleh para hakim pidana militer maupun hakim yang ada di kamar pidana umum maupun khusus ya, pidana lah, pidana. Nah, pertanyaan-pertanyaan teknis mungkin nanti saya sangat bergantung pada Pak Joko Pak, karena beliau memang pakarnya untuk soal hukum pidana militer. Saya mau tanya ke Bapak, ini asas di hukum pidana sebenarnya ini juga berlaku ya untuk semua bidang perkara, semua bidang hukum, tetapi akan sangat penting bagi pelaksanaan tugas Bapak ketika nanti Bapak duduk sebagai Hakim Agung. Bapak bisa jelaskan kepada kami ini Pak, asas res judicata Pak? Mungkin saya mohon penjelasan karena ini bahasanya asing, mungkin terjemahannya. Asas res judicata ini lengkapnya itu res judicata pro veritate habetur. Bapak pernah dengar sebelumnya Pak? Pernah dengar, Jais. Pernah dengar. Nah, pemahaman Bapak tentang asas ini seperti apa Pak? Saya pernah dengar Pak, hanya mungkin saya mohon penjelasan bahasa Indonesianya Pak ini karena saya lupa untuk bahasa asingnya Pak. Memang ada beberapa asas itu yang dia as it is Pak, jadi memang tidak diterjemahkan seperti nebis in idem. Itu selalu kalau kita bicara mengenai asas tersebut selalu kita merujuk pada bahasa Latinnya. Nah, tapi kurang lebih asas res judicata itu adalah putusan itu harus dianggap benar ya. Suatu putusan pengadilan harus dianggap benar ya, terutama ketika dia sudah berkekuatan hukum tetap. Itu membantu Pak, Bapak bisa menjelaskan apa yang Bapak dengar kemudian dengan tadi yang saya kurang lebih definisikan. Mohon izin Pak Prof. Bahwa setiap putusan dianggap benar adanya. Memang ini menjadi asas, artinya setiap putusan itu dianggap benar dan itu hanya bisa diperbaiki oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi tidak bisa para pihak atau para pihak maupun di luar pihak yang akan menolak putusan itu sendiri, karena putusan itu dianggap sebagai undang-undang juga bagi para pihak dan mungkin juga para di luar pihak itu sendiri. Jadi yang bisa merubah itu hanya pengadilan lebih tinggi tingkatannya. Demikian, Bro. Oke, kalau asas kedua ini terkait juga Pak dengan res judicata. Itu lites finiri oportet. Bapak pernah dengar juga soal ini, Pak? Lagi-lagi Pak, mohon saya bahasa ini karena saya lupa lagi kalau untuk bahasa isinya, asingnya. Oke, dua konsep ini sebenarnya akan sangat penting Pak, akan Bapak kuasai, harus Bapak kuasai ketika menjalankan sebagai fungsi sebagai Hakim Agung. Sebab ya saya asumsikan Bapak menguasai ini karena Bapak pernah menjadi panmut pidana militer Pak ya. Pada saat ketua kamar militernya siapa Pak waktu itu Pak? Beliau yang mulia Bapak Burhan Dahlan. Oh, Pak Burhan Dahlan. Oke. Nah, kalau lites finiri oportet itu kurang lebih maknanya bahwa proses peradilan itu harus ada ujungnya Pak, harus ada akhirnya. Jadi dia nggak bisa kemudian ditinjau lagi gitu ya. Nah, yang pertama, putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu harus dianggap benar. Itu res judicata pro veritate habetur. Kemudian yang kedua, lites finiri oportet itu ya putusan suatu proses peradilan
itu harus ada ujungnya. Jadi upaya hukum itu harus ada ujungnya, kurang lebih begitu. Bapak sekarang bisa menjelaskan kurang lebih pemahaman Bapak tentang litis venire oportet setelah saya bantu definisikan? Izin menjawab. Memang bahwa proses peradilan harus ada ujungnya. Nah, di Undang-Undang tentang Kesusilaan Kehakiman maupun Undang-Undang Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, jadi ada tingkat-tingkat peradilan. Tingkat pertama, tingkat banding, dan selanjutnya Mahkamah Agung. Dan masih ada lagi satu tingkat di luar itu adalah yang namanya upaya hukum peninjauan kembali, atau mungkin juga atau PK tadi itu. Oke, tadi ada konsep yang penting yang mengkaitkan antara dua asas tadi, Pak, soal putusan berkekuatan hukum tetap. Nah, dalam pandangan Bapak, dalam pengertian Bapak, putusan berkekuatan hukum tetap itu apa, Pak? Izin menjelaskan. Menurut saya bahwa sebuah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu artinya bahwa putusan itu sudah dinyatakan tidak ada lagi upaya hukumnya. Karena upaya hukum itu dibatasi dengan waktu. Kalau sudah sampai waktunya lewat, itu sudah tidak bisa lagi. Tapi ada satu mungkin yang disebut dengan upaya hukum luar biasa yang tidak terbatas pada Maaf saya potong, Pak. Jadi tadi Bapak jelaskan kalau lewat waktu untuk mengajukan upaya hukum maka satu putusan itu tetap menjadi berkekuatan hukum tetap gitu, Pak ya. Ada lagi, Pak? Ada lagi? Yang kedua, para pihak sudah menerima. Itu yang berikutnya. Terima kasih. Oke, ada lagi, Pak, kemungkinannya? Saya kira itu, Pak, untuk pengetahuan saya. Terima kasih. Oke, kalau 1 menit semua lagi. upaya hukum sudah digunakan, itu apakah juga masuk kategori ya semua upaya hukum yang disediakan itu sudah digunakan? Itu apakah masuk kategori sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap? Iya, jadi berurut. Dari tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi. Dan semua sudah ada waktu-waktunya di dalam undang-undang dibatasi. Kalau dia melaksanakan upaya hukum banding, kasasi sesuai dengan waktunya, itu belum dikatakan tetap. Sesuai waktunya berarti terus sampai kepada putusan Mahkamah Agung yang terakhir. Demikian. Oke, itu yang ketiga, Pak ya. Jadi tadi Bapak jelaskan dua. Kalau lewat waktu, kemudian kalau para pihak menerima, pihak yang mendapat putusan itu menerima, kemudian saya tambahkan kalau semua upaya hukum itu sudah digunakan. Lalu ada lagi yang lain, Pak? Sementara itu dulu, Pak. Kalau ada ketentuan yang menyatakan bahwa satu putusan itu sudah merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, gimana, Pak? Undang-undang menyatakan bahwa putusan proses atau tingkatan peradilan tertentu itu berkekuatan hukum tetap. Itu termasuk kategori itu putusan BHT, Pak? Iya, Pak. Kalau sudah habis waktunya untuk melarang upaya hukum, apakah yang mungkin di tingkat banding atau tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, ya sudah itu dinyatakan tetap sudah. Itu hanya bisa ditinjau lagi oleh namanya upaya hukum luar biasa yang disebut dengan peninjauan kembali juga bisa. Itu tanpa ada ketentuan itu, Pak. Oke, saya rasa waktu saya sudah habis. Terima kasih jawabannya, Jenderal Edi. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih. Selanjutnya kepada Dr. Joko Sasmito. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Ketua. Ya. Assalamualaikum, Pak Sarwadi. Waalaikumsalam, Bapak. Mana, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Pak Sarwadi memilih kamar militer. Sekarang masih Kadil Milti 2 Jakarta ya, Pak Edi? Mohon izin, sejak tanggal 8 kemarin tanggal 28 belum sebulan ini sudah diganti menjadi anggota Pokimil Tama. Demikian. Oke.
saya akan menyoroti tulisan Pak Sarwedi ya tentang disparitas putusan pada peradilan militer. Tentunya akan saya kaitkan dengan pidana militer maupun hukum acara pidana militer ya. Tadi termasuk yang diharapkan oleh sahabat saya Pak Kadapi ya tadi. Di dalam tulisan Pak Sarwedi mengatakan bahwa pengadilan militer itu terdiri dari pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer utama, serta pengadilan militer pertempuran. Kalau 3 pengadilan yang lain sudah rutin ya kita lakukan. Saya ingin mendalami terkait dengan pengadilan militer pertempuran. Yang pertama, pertanyaan saya, jelaskan ya tentang komposisi ya. Komposisi itu misalnya kalau sidang ya tentunya ada hakim, ada auditor, ada panitera. Komposisi dari sidang pengadilan militer. Itu aja yang pertama, silakan. Dan diatur di mana itu? Terima kasih, mohon izin menjawab. Peradilan pertempuran menurut Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer itu adalah sebuah peradilan yang sebagai peradilan yang tingkat pertama dan terakhir. Walaupun di dalam pasal saya lupa pasalnya, tapi ayat 3-nya bahwa peradilan pertempuran itu bisa juga kasasi. Itu. Jadi peradilan militer pertempuran itu adalah peradilan yang memeriksa di daerah pertempuran. Nah, hakimnya di dalam Undang-Undang 31 itu disebutkan adalah selalu ganjil, mulai 3 boleh 5 yang jelas ganjil. Nah, susunan hakim-hakimnya memang di situ ditentukan sudah paling tinggi berpangkat mayor kalau tidak salah ya, mayor sebagai komposisi hakimnya. Yang jelas itu ganjil 3, 5 di dalam Undang-Undang 31. Demikian. Oke, betul itu ya. Jadi yang penting komposisinya ganjil. Kalau pangkatnya itu ketuanya coba dibaca lagi itu paling rendah berpangkat letnan kolonel ya. Untuk auditor itu bisa berpangkat mayor gitu. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan. Misalnya kalau di daerah pertempuran itu, ini kan hakim ketuanya letkol, kemudian auditornya misalnya mayor gitu. Ternyata ada yang diduga melanggar tindak pidana, pangkatnya kan bisa lebih tinggi, itu bisa letnan kolonel, bisa kolonel. Nah, bagaimana itu komposisi kepangkatan dari majelis hakimnya termasuk auditornya? Silakan. Mohon izin, untuk ketentuan pangkat dalam peradilan pertempuran itu juga berlaku ketentuan pangkat di bidang di luar pertempuran. Walaupun ada spesifik tadi itu minimal mayor. Kalau di peradilan secara tidak pertempuran kan kapten, boleh. Nah, dengan demikian seluruh hukum acaranya juga berlaku hukum acara yang pada umumnya, yaitu Undang-Undang 31 tahun 97. Jadi kalau ada terdakwanya yang berpangkat lebih tinggi daripada hakimnya itu, maka hakimnya itu harus juga lebih tinggi pangkatnya dengan terdakwa. Jadi ketentuan umum yang berlaku. Jadi kalau memang tidak ada di dalam pertempuran itu tidak ada hakim militer yang ditugaskan di sana yang pangkatnya misalkan pangkat terdakwa adalah letkol, berarti harus dinaikkan pangkatnya lebih tinggi daripada pangkat terdakwa. Saya kira itu berlaku ketentuan umum. Demikian. Oke, dikoreksi ya, nanti dibaca lagi lah. Lebih tinggi apa setingkat ya, nanti dibaca. Nah, cuma ini permasalahan ya, mungkin bagaimana solusinya ya. Katakanlah sidang pengadilan militer pertempuran ya. Bahkan di kita sendiri ini kan baru aja ini kadil militer itu berpangkat brigjen ya, yang sebelumnya kan kolonel. Misalnya kalau ada terdakwa gitu yang berpangkat katakanlah pati gitu ya. Padahal yang ada hanya pamen gitu. Bagaimana cara solusi untuk mengatasi kalau ada terdakwa yang pangkatnya lebih tinggi padahal di situ tidak ada yang berpangkat
sama gitu dengan terdakwa. Solusinya gimana? Izin jawab. Memang di dalam ketentuan Undang-Undang 31 bahwa seorang hakim harus lebih tinggi pangkatnya daripada seorang terdakwa. Apabila di dalam suatu peradilan militer di situ tidak ada hakim yang lebih tinggi dari pangkat terdakwa, seperti hal yang tadi disebutkan penanya bahwa kadil militer itu baru pertama ini mungkin tahun lalu yang dijabat seorang bintang 1, sementara para terdakwa kan kewenangan mengadili dil militer kan dari tingkat mayor ke atas, bisa saja bintang 2, 1, 2, 3 dan mungkin juga sampai terakhir. Nah, apabila terjadi hal demikian, maka kadil militer harus meminta kepada Panglima TNI untuk atau kadil militer mengajukan kepada Panglima TNI hakim-hakim yang ada di dil militer Jakarta ini, khususnya di Jakarta, untuk dinaikkan pangkatnya lebih tinggi setingkat dari pangkat terdakwa yang diatur dalam Undang-Undang 31 sudah ada ketentuannya itu. Jadi disebut pangkat lebih tinggi dari pangkat terdakwa, pangkat lokal istilahnya misalnya. Makasih. Oke, sudah betul itu ya. Jadi mengajukan ke Panglima diberikan pangkat lokal. Nah sekarang dalam sidang pengadilan militer pertempuran, kemudian hakim gitu ya, majelis menjatuhkan pidana mati gitu. Apakah bisa langsung dieksekusi pidana mati itu? Silakan. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa peradilan pertempuran adalah peradilan yang peradilan yang selesai di situ, tidak bisa ada upaya hukum lagi. Tapi di pas ayat 3-nya bisa kasasi. Jadi kalau sudah hukuman mati itu pun ya berlaku bisa kasasi itu nanti dan tidak langsung dieksekusi. Itu prosedur hukum acara tetap harus dilalui. Demikian. Oke, memang upayanya kan pertama dan terakhir, artinya itu masih bisa kasasi ya. Cuma kalau misalnya sudah kasasi, kemudian pidana mati dikuatkan, apakah masih maksudnya bisa langsung pidana mati itu dilakukan eksekusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Itu mungkin pertanyaannya ke sana. Ya, kita akan berlaku kepada ketentuan KUHAP juga, karena Undang-Undang Peradilan Militer itu Undang-Undang 31 juga, KUHAP sebagai pedoman juga disebutkan di situ. Jadi kalau bicara apakah langsung dieksekusi atau tidak, sebetulnya ini eksekusi kan kewenangan dari Auditorat Jenderal, auditor ya, jadi mohon izin. Jadi setelah upaya hukum itu selesai, hanya prakteknya yang saya lihat pidana mati ini kan tidak langsung. Ya saya nggak ngerti alasannya kenapa langsung, karena memang mungkin ada kesempatan untuk diberikan kesempatan untuk upaya-upaya hukum yang lainnya di luar hukum yang biasa. Ada upaya hukum namanya hukum peninjauan kembali juga ada di situ. Jadi mungkin di situ. Jadi dia langsung dieksekusi. Demikian, Bapak. Oke, nanti bisa dibaca ya di ketentuan pasal 207 itu ada upayanya itu harus menunggu keputusan presiden ya, tentang pengajuan gerasi. Nah ini saya ingin melanjutkan, sebenarnya ini jadi perdebatan saya, bahkan saya sempat diskusi dengan salah satu pakar yang sekarang masih ada tentang apa sih latar belakang pemikiran ada pengadilan militer pertempuran, termasuk kapan sih pengadilan militer pertempuran itu bisa dilaksanakan. Kan sampai sekarang ini kan belum pernah ya. Kira-kira situasi yang bagaimana sih pengadilan militer pertempuran itu bisa dilaksanakan di Indonesia? Silahkan. 1 menit. Izin. Peradilan militer pertempuran menurut saya itu undang-undang menyebutkan itu ada. Nah, menurut pendapat saya, karena memang itu diperlukan ketika negara dalam keadaan chaos atau dalam keadaan peperangan. Jadi kalau negara dalam hal kondisi yang berperang dengan negara lain atau mungkin suatu wilayah dinyatakan sebagai wilayah sedang pertempuran atau ini peradilan harus eksis. Harus ada pelanggaran-pelanggaran dalam pertempuran pun harus diadili.
Kalau tidak ada ini ya nanti siapa yang berwenang untuk mengadili untuk peradilan militer. Jadi itulah perlunya menurut saya peradilan militer pertempuran, walaupun mungkin secara faktual belum pernah dilaksanakan peradilan pertempuran ini. Ketika kejadian atau wilayah bagian wilayah Indonesia seperti di Aceh itu dulu dinyatakan sebagai wilayah gangguan keamanan, itu juga belum ada namanya peradilan pertempuran, bukan. Karena untuk sebagai peradilan harus dinyatakan oleh presiden sebagai wilayah ya bertempur dengan negara lain, kan begitu. Jadi itu hanya sebagai konflik intern dalam negara saja, sehingga belum perlu adanya peradilan pertempuran di bidang Aceh itu. Demikian. Terima kasih Pak Sarwadi. Terima kasih Pak Ketua. Baik, selanjutnya kepada Majen TNI Purnawan Burhan Dahlan SMH. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan dan hadirin penanya yang lainnya. Saudara calon. Mohon suaranya mic-nya agak didekatkan Pak. Ya. Baik, saudara calon, pelan-pelan saja, dengarkan baik-baik, baru kemudian jawab secara tenang ya. Biar saudara punya kesempatan untuk berpikir, tidak responsif begitu. Saya ingin men-stressing statement saudara yang berkaitan dengan tugas pokok pertahanan negara. Tugas pokok pertahanan negara ini tugas yang fundamental, tugas yang sangat mendasar, tugas yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena akan menjadi kehormatan sebagai negara berdaulat. Dan negara itu punya bargaining position dengan negara-negara yang lainnya. Nah, tugas ini dalam Undang-Undang TNI dibebankan kepada TNI untuk menjaga keamanan, untuk melindungi dan untuk mengamankan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pertahanan negara. Nah, saudara calon, tugas ini dibebankan kepada TNI, maka tentunya TNI harus mempersiapkan segala sesuatunya. Di antaranya adalah dibentuklah kesatuan-kesatuan TNI, kesatuan-kesatuan militer. Nah, di dalam kesatuan ini dibangunlah beberapa unsur. Yang pertama unsur tugas. Kesatuan A punya tugas ini. Untuk bisa melaksanakan tugas itu diberikan seorang komandan. Unsur yang kedua berarti ada komandan di satuan itu. Komandan tidak bisa sendiri, diberikanlah prajuritnya. Maka unsur berikutnya adalah prajurit dari kesatuan itu. Dan unsur yang lainnya adalah supaya bisa didayagunakan dalam rangka mencapai tugas, diberikanlah sarana, prasarana atau perlengkapan. Ada yang berupa senjata, apa dan sebagainya itu. Lengkaplah satuan itu untuk bisa melaksanakan tugas. Nah, saudara calon, dari unsur-unsur itu, unsur prajurit, unsur komandan, unsur tugas, unsur sarana dan prasarana saling punya kaitan, saling punya hubungan yang harmonis dan tidak bisa terganggu. Ada hubungan antara atasan dan bawahan. Ada hubungan antara prajurit dengan atasannya. Ada hubungan antara prajurit dengan tugas. Ada hubungan antara prajurit dengan sarana perlengkapan. Pertanyaan saya, tolong disimak. Apakah unsur-unsur kesatuan ini berkorelasi atau tidak dengan pengelompokan kejahatan yang diatur dalam KUHPM?
sekali lagi saya ulangi pertanyaannya biar saudara bisa simak. Apakah unsur-unsur kesatuan tadi ada korelasi yang menentukan dengan tindak pidana atau kejahatan yang dirumuskan dalam KUHPM? Bisa dipahami pertanyaannya? Siap, bisa. Terima kasih Yang Mulia, mohon izin menjawab. Memang benar bahwa unsur-unsur di militer itu unsur-unsur yang tadi Yang Mulia sampaikan benar. Ada unsur tugas, ada unsur komandan, unsur anggota atau prajurit, ada unsur sarana atau senjata-senjata. Dan ini saling berkaitan dengan unsur lain dan memungkinkan untuk menjadi suatu kejahatan. Dan sangat berkorelasi. Misalkan unsur tugas dalam kesatuan TNI, tugas militer. Ini kalau seorang anggota militer tidak mau melaksanakan perintah tugas, itu sudah menjadi tindak pidana. Tindak pidana tersendiri dalam KUHPM. Demikian karena menolak perintah. Demikian juga unsur komandan. Komandan itu juga bisa menjadi suatu unsur yang berkorelasi dengan tindak pidana. Misalkan seorang komandan atau pimpinan atasan yang menganiaya bawahan, itu tindak pidana dalam KUHPM. Demikian juga prajurit anggota, dia mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan perintah. Kalau dia tidak melaksanakan perintah, di samping juga tadi saya sebutkan bisa melawan perintah, dia juga kalau dia pergi tanpa izin menjadi disersi. Itu untuk unsur prajurit. Kalau unsur sarana seperti senjata, seperti yang saya sebutkan di awal bahwa TNI itu dilengkapi dengan senjata. Apabila TNI anggota prajurit ini sedang tugas ataupun tidak dengan tugas yang dilengkapi dengan senjata, dia meninggalkan dengan sembarangan senjata api itu menjadi hilang, itu menjadi tindak pidana tersendiri dalam KUHPM. Jadi sangat relevan dan berkorelasi unsur-unsur kesatuan dalam satuan ini dengan tindak pidana. Demikian, Yang Mulia. Saudara calon, ini saya berikan gambaran. Kalau hubungan prajurit dengan atasan itu melahirkan yang disebut dengan kejahatan terhadap pengabdian. Kalau unsur prajurit hubungannya dengan tugas itu melahirkan kejahatan terhadap keharusan dinas. Kalau prajurit hubungannya dengan sarana perlengkapan itu melahirkan sebuah kejahatan terhadap kewajiban pemeliharaan terhadap alat perlengkapan perang. Itu yang maksud saya pertanyaan tadi. Tapi saudara sudah juga memberikan jawaban yang sedikit mengarah ke sana. Yang kedua, saya masih men-stressing statement saudara tadi mengenai tugas pertahanan negara. Saya sudah berulang kali di dalam setiap pembinaan yang dilakukan Mahkamah Agung menyampaikan persoalan ini. Ada karakter tersendiri bagi seorang hakim militer di dalam membuat putusan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Dan inilah yang merupakan main consideran. Ini yang merupakan pertimbangan utama yang membedakan hakim di peradilan militer dan hakim peradilan umum. Sekalipun hukuman yang dijatuhkan itu sama-sama. 1 tahun kek, 2 tahun, 3 tahun. Tapi hakim peradilan militer punya karakter tersendiri di dalam memberikan pertimbangan putusannya. Saudara bisa jelaskan pertimbangan utama apa yang harus dilakukan oleh seorang hakim militer? Terima kasih, Yang Mulia.
kalau membuat pertimbangan sebuah putusan yang berlaku umum dulu yang harus ada yaitu bahwa ada unsur kesalahan. Lalu unsur yang kedua adalah dapat dipertanggungjawabkan si pelaku itu, dipertanggungjawabkan. Baru nanti unsur di militernya itu karena sebagai anggota tentara dalam membuat putusan itu, dalam menjatuhkan pidana itu harus diseimbangkan dengan kepentingan militer. Apabila tindak pidana itu memang berkaitan dengan kemiliteran. Demikian Yang Mulia. Pertanyaan saya, main konsideran yang harus ada oleh seorang hakim militer di dalam menjatuhkan putusan. Inilah yang membedakan Anda seorang hakim militer dengan hakim yang bukan militer di dalam membuat putusan. Ada pertimbangan khusus yang tidak boleh terlewatkan. Bukan persoalan kepentingan militer, bukan persoalan oh ini tindak pidana militer, bukan persoalan oh ini tindak pidana bukan militer. Militer atau bukan tindak pidana militer, pertimbangan yang disebut main konsideran itu harus ada. Ini berulang kali saya nyatakan di pembinaan. Saya tidak tahu saudara mengikuti atau tidak. Bisa menjawab kalau bisa, syukur, kalau enggak ya diakui saja tidak bisa jawab. Silahkan. 1 menit. Mohon izin, kalau di dalam membuat putusan, di dalam Undang-Undang 31 sudah ada guideline-nya, apa-apa yang harus dimuat di dalam sebuah putusan. Dan dalam Undang-Undang 31 juga mengacu atau mengadop dari KUHP, Undang-Undang nomor 881. Jadi ada apa-apa yang harus dimuat dalam sebuah putusan, itu lengkap, sama. Hanya memang di sini yang membedakan tadi yang saya sebutkan bahwa ada pertimbangan yang tidak disebut dalam undang-undang, tapi dalam undang-undang peradilan militer itu harus memperhatikan pertahanan. Jadi yang harus diperhatikan itu kalau buat putusan kan di dalam undang-undang. Oke. Ya. Jadi bukan persoalan pertahanan, melainkan pertimbangan yang berkaitan dengan tugas pertahanan negara. Karena pasal 6 Undang-Undang 31 tahun 97 ini mengamanatkan bahwa peradilan militer itu dalam penegakan hukum itu adalah dalam kerangka memperkuat pertahanan negara. Oleh karena itu, main konsideran setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim militer harus mempertimbangkan bahwa saya menghukum A 1 tahun itu apa kaitannya dengan tugas pokok pertahanan negara. Saya menjatuhkan hukuman 2 bulan, apa kaitannya dengan tugas pokok pertahanan negara. Itulah yang merupakan main konsideran yang harus ada dan dilakukan oleh setiap hakim militer. Kalau nggak ada bedanya dengan hakim-hakim di luar peradilan militer. Itu tolong dipahami, ya kalau siapa tahu saudara berhasil jadi hakim agung dan itu harus ada dalam setiap putusan kasasi saudara nanti. Ya. Siap Yang Mulia. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Selanjutnya saya yang akan mengajukan pertanyaan. Bapak Saudara calon Brigjen TNI Slamet Sarwo Edi. Pak, kebetulan saya pernah ketemu beberapa teman TNI itu yang namanya pakai Sarwo Edi. Apa memang ada kebanggaan menggunakan nama Sarwo Edi atau ada hubungan saudara dengan Pak Sarwo Edi? Mohon izin, tidak ada. Tidak ada ya. Baik. Kebetulan saja Pak ya. Baik Pak. Terus terang saya tidak begitu mendalami hukum militer dan oleh karena itu saya hanya ingin meng-compare konsep-konsep hukum dengan hukum militer, Pak. Yang pertama ingin saya tanyakan bahwa negara kita ini adalah negara hukum yang dijalankan dengan prinsip rule of law.
Nah, unsur-unsur rule of law itu adalah pemerintahan yang didasarkan pada hukum, banyak. Salah satunya juga equality before the law. Ya, bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Pertanyaannya, kenapa seorang prajurit, ya, saya baca di sini istilahnya prajurit, seorang prajurit TNI diperlakukan tanda kutip berbeda, harus dibuatkan peradilan tersendiri, hakim yang tersendiri, dan seterusnya. Bagaimana Bapak menjelaskan konsep equality before the law dalam konteks hukum peradilan militer ini? Silakan, Pak. Terima kasih, Bapak. Mohon izin. Yang saya pahami bahwa konsep equal before the law ini yang saya baca adalah tidak hanya semata-mata ditundukkan kepada satu hukum, tetapi prosedur, itu yang saya pahami. Sehingga kenapa peradilan militer itu tersendiri, itu kaitannya dengan tugas pokok TNI, tugas pokok militer. Yang tadi saya sebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah sebagai pertahanan negara yang dipersenjatai. Sehingga di sini diperlukan dalam ranah teori bahwa KUHP belum cukup katanya. Belum cukup untuk mengatur tentang militer yang tugas pokoknya pertahanan negara yang dipersenjatai. Sehingga lahirlah itu namanya KUHPM, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagai pidana khusus berlaku bagi anggota-anggota TNI. Nah, oleh karena itu anggota TNI yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam konteks bersenjata, menggunakan senjata, yang akan digunakan dengan KUHPM. Yang kedua, walaupun dalam praktek peradilannya, dalam praktek persidangannya bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa militer ini kalau di statistik adalah juga mengenai berat ringannya itu mungkin juga tidak jauh berbeda dengan peradilan umum. Tetapi yang di sini yang paling penting adalah bahwa ada kekhususan tersendiri bagi militer. Tidak akan melanggar namanya asas equitable before the law. Yang penting bahwa pelanggaran oleh anggota TNI itu diproses di sebuah peradilan. Itu sebetulnya menurut yang saya pahami. Yang justru yang akan melanggar kalau ada pelanggaran tindak pidana apapun tindaknya yang tidak diproses atau diproses secara berbeda, itu yang mungkin akan melanggar konsep ini. Saya kira demikian, Prof. Baik, kalau gitu berarti perkaranya harus khusus yang berkaitan dengan senjata atau dengan tugas-tugas TNI, Pak? Atau hanya karena dia TNI, maka seluruh kasusnya dibawa ke peradilan militer? Yang mana nih Pak penjelasannya? Ketika dia menggunakan, tadi Bapak menjelaskan bahwa ini dikhususkan karena TNI adalah orang yang membawa senjata, yang diberi kewenangan membawa senjata. Apakah berkaitan dengan ketika dia menjalankan tugas misalnya dengan kewenangan-kewenangan yang khusus tadi, atau asal dia TNI, seorang TNI, maka dia diperkarakan di peradilan militer? Ini kasusnya yang mana Pak? Yang tolong bisa dijelaskan Pak. Sampai hari ini undang-undang yang berlaku di peradilan militer itu Undang-Undang 31 tahun 97 masih belum diperbaharui. Jadi kewenangan atau justisiabelnya adalah terhadap anggota TNI atau orang-orang yang dipersamakan dengan militer yang melakukan tindak pidana. Jadi sekali lagi melakukan tindak pidana. Baik pidana umum maupun pidana militer. Iya, betul, Prof. Dalam undang-undang konteksnya seperti itu. Makanya itu di dalam pasal 2 KUHPM disebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh
anggota TNI yang perbuatan adalah perbuatan KUHP tindak pidana umum, maka itu sidangkan di pengadilan militer. Itu tercantum dalam pasal 2 KUHPM, sehingga subjek yang sebagai panduan sampai sekarang. Demikian, Prof. Kalau dia melakukan tindak pidana umum tetap di peradilan militer, diterapkan hukum material pidana umum atau pidana militer. Jadi karena militer itu yang melakukan tindak pidana, sehingga dakwanya pun ya macam-macam, tergantung perbuatan. Kalau misalnya pencurian biasa digunakan KUHP, kalau pencurian senjata api digunakan KUHPM, kan diatur tersendiri. Atau mungkin juga militer melakukan pelanggaran tindak pidana narkotika, undang-undang narkotika sebagai undang-undang khusus, itu juga di peradilan militer jatuhnya. Demikian, Prof. Kalau korupsi gimana, Pak? Seorang TNI melakukan tindak pidana korupsi di peradilan militer juga? Sama saja, Prof, di peradilan militer korupsi. Cuma diterapkan undang-undang tipikor, begitu? Hukum acaranya di undang tipikor. Bukan hukum materialnya maksud saya. Oh, siap. Hukum materialnya adalah tipikor, Undang-Undang 31 tahun 99 yang diperbaiki Undang-Undang 20. Jadi kita menggunakan undang-undang yang di luar KUHP, itu berlaku bagi militer dan sidangkan di pengadilan militer. Demikian. Baik. Kemudian ada tata kehidupan militer nih, Pak. Saya kemarin sepintas membaca ya, bahwa ada asas kesatuan komando, bahwa ada asas komando bertanggung jawab terhadap anak buahnya, bahwa ada asas militer ya, kepentingan militer, misalnya begitu. Apakah asas-asas ini menjadi dasar dalam pertimbangan proses peradilan militer, Pak? Silakan, Pak. Izin menjawab, Prof. Memang benar bahwa di dalam Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer, di dalam penjelasan umumnya itu disebutkan asasnya di situ. Asas kesatuan komando, asas pertanggungjawaban komandan, dan kepentingan militer. Itu disebut di situ 3 asas itu. Jadi ini maksud dari asas ini adalah bahwa misalkan ada asas kesatuan komando. Jadi apabila ada anggota TNI yang melakukan tindak pidana, itu unsur satuan terlibat di situ, harus terlibat. Dalam bentuk apa? Penyerahan perkara yang disebut dengan skepra, surat keputusan penyerahan perkara dari Papra atau perwira penyerah perkara dilimpahkan kepada auditorat militer. Inilah karena satu komando, supaya bisa satu komando. Tanpa ada itu tidak memenuhi syarat formal dari berkas perkara. Jadi seorang komandan yang kedudukannya sebagai perwira penyerah perkara, itulah yang akan menyerahkan perkara anak buahnya kepada pengadilan. Kemudian asas bertanggung jawab komandan. Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Jadi tidak ada anak buah yang salah. Yang salah adalah komandannya. Itu asas yang dimaksud. Dalam hal anggota militer yang melakukan tindak pidana, memang kembali kepada asas umum bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan pidana adalah individu-individu si pelaku. Itu saja, Pak. Sedangkan yang ketiga, asas kepentingan militer tadi saya sebutkan di atas bahwa kepentingan militer itu harus diseimbangkan dengan perbuatan yang dalam hal menjatuhkan pidana, harus dikesimbangkan. Misalkan apa contohnya ini? Kepentingan militer. Yang saya pahami, seorang terdakwa sebagai ahli nubika, ahli yang satu-satunya, dia ternyata melakukan pencurian di dalam satuan. Ketika diperiksa, dia harus dipertimbangkan juga untuk menjatuhkan pidana militer ini terhadap si anggota militer yang mempunyai keahlian khusus tadi itu. Karena memang ahlian khusus kan tidak semua orang punya. Itulah dikesimbangkan antara kepentingan militer dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada si pelaku.
Demikian, Prof. Terima kasih. Sudah habis. Dilanjutkan kepada Dr. Siti Nurjana. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi Pak Edi. Silahkan minum dulu. Ya. Cukup, Bu. Pak Edi ini memang suaranya dari dulu seperti itu Pak Mas Davi. Jadi kalau tadi ditanya suaranya, memang suaranya begitu. Tapi tidak banyak bicara, tetapi sekali bicara menggelegar. Pak Edi ini kan pernah bertugas di Badan Litbang Diklat. Waktu itu di Pusdiklat, saya beri tugas menjadi koordinator program-program diklat di lingkungan peradilan militer tentunya. Dan juga saya beri tugas untuk mengajar, memberikan ilmunya kepada para peserta diklat yang dari militer, tidak hanya hakim tetapi juga panitera dan pegawai pengadilan militer. Yang ingin saya tanyakan, Pak Edi ini kan mau jadi hakim agung kalau lulus. Kalau Tuhan mengizinkan menjadi hakim agung, apa yang akan saudara tawarkan? Ini terkait dengan peningkatan kompetensi. Kompetensi ini kan salah satu indikator hakim ini bisa melaksanakan tugas secara profesional, yang juga ini ada di salah satu prinsip kode etik. Apa yang akan Pak Edi tawarkan jika menjadi hakim agung? Inovasi apa yang nantinya yang sudah kemarin di diklat itu bisa dibawa untuk ditularkan dan juga dilaksanakan kalau jadi hakim agung? Silakan Pak Edi. Siap, izin menjawab Ibu. Seperti yang tadi saya sampaikan terdahulu bahwa saya yakin bahwa untuk menjadi hakim agung itu merupakan cita-cita bagi semua atau sebagian besar hakim di Indonesia. Tidak terlepas juga saya, Bu, mohon izin. Benar bahwa saya tugas di Diklat itu kurang lebih 4 tahun dan ditugaskan oleh Kabar Diklat waktu dijabat oleh Ibu ada sebagai koordinator program Diklat dan juga mengajar. Itu bagi saya adalah sangat bermanfaat untuk pengetahuan saya. Nah, konsep apa yang saya tawarkan khususnya berkaitan dengan atau inovasi penyelesaian perkara di Mahkamah Agung, seperti yang saya tadi jelaskan bahwa perkara-perkara yang di Mahkamah Agung ini kan di peradilan militer khususnya juga perkara-perkara tidak monoton yang itu saja, tapi juga perkara-perkara yang di luar itu yang khusus seperti korupsi pun sudah menjamah di lingkungan peradilan militer. Perdagangan anak juga sudah ada menjamah di situ. Sehingga di sini pengetahuan yang khusus itu yang mungkin saya dapat dari Diklat itu sangat membantu ketika saya insya Allah kalau memang diizinkan Allah untuk menjadi hakim agung. Kemudian inovasi apa? Inovasi ini tentunya terlebih dahulu paham dulu apa permasalahan di Mahkamah Agung. Permasalahan di Mahkamah Agung. Yang saya lihat bahwa memang di lingkungan peradilan militer pun tadi saya sebutkan adalah masalah minutasi perkara. Nah, ini salah satu saja, bagian kecil saja daripada mungkin inovasi yang harus bagaimana supaya perkara-perkara ini jangan terlalu lama diselesaikan. Putusnya itu memang sudah cepat, tetapi minutasinya untuk sampai kepada satuan pengacu ini yang agak lama. Ini salah satu bahan kecil misi saya juga agar di Mahkamah Agung bisa menyumbangkan tenaganya menyelesaikan perkara dengan cepat. Tidak berarti hanya memutus saja, tetapi juga penyelesaian minutasinya. Itu demikian, Ibu.
Baik, terima kasih. Penyelesaian minutasi. Selepas dari Pusdiklat, Pak Edi ini ditugaskan menjadi Panitra Muda Militer. Waktu menjadi Panitra Muda Militer ini kan tusinya terkait juga dengan penyelesaian minutasi. Apa yang saudara kerjakan kemarin selama menjadi Panmut Pidana Militer itu terkait dengan minutasi? Terima kasih. Mohon izin untuk tugas Panitra Muda itu militer itu sama saja dengan tugas Panitra Muda lainnya. Yang lebih khusus untuk bagaimana menyelesaikan minutasi ini, yang langkah yang saya lakukan waktu itu adalah kami panggil semua panitera penggantinya, saya rapat kumpulkan dan saya minta seluruhnya melaporkan perkara yang dipegang. Sekarang beberapa yang Anda pegang, sekarang sampai di mana saya rapatkan dan saya diskusikan. Ada yang mengatakan ini perkara masih di yang paling banyak memang masih di tingkat pengetikan operator, yang paling banyak di operator. Kemudian ada juga yang masih di bagian Mahkamah Agung, Hakim Agung. Kalau perkara ini adanya di Hakim Agung, tentu kami sebagai Panitera Muda berkoordinasi atau melaporkan kepada ketua kamarnya, karena ketua kamar ini yang bisa menyampingkan kepada Hakim Agungnya. Nah, kembali tadi kenapa ini terlambat? Menurut perkiraan saya karena Hakim Agung Militer pun adalah menangani perkara-perkara di luar peradilan militer. Kemudian apabila perkara ini ternyata masih ada di operator atau mungkin di PP-nya itu sendiri, saya berkoordinasi dengan askornya yang bisa langsung, dan saat kami rapat juga kami tekankan coba supaya ini selesai, ini waktunya Anda sekian. Itu yang saya alami, Bu. Terima kasih. Sehingga dalam penyelesaian minutasi ini ada faktor namanya operator. Operator itu yang saya dengar ini bukan hakim, bukan panitera, tetapi pegawai di Mahkamah Agung yang sudah dididik untuk menjadi operator yang tugasnya adalah mengetik putusan. Kalau tidak salah dengar, sekarang ini operator-operator ini terbatas. Tahun kemarin tidak disediakan formasi oleh Menpan, sehingga sangat-sangat terbatas. Bagaimana nanti Pak Edi seandainya menjadi Hakim Agung mengatur, memanage perkara yang sudah diputus tepat diminutasi, tetapi operatornya ini sangat kekurangan SDM yang menjadi operator nih. Gimana dengan kondisi seperti itu di Mahkamah Agung? Terima kasih. Izin menjawab, Ibu. Memang benar bahwa kekurangan sumber daya manusia Mahkamah Agung itu sangat besar. Jadi sumber daya manusia terbatas. Seperti saya waktu di sana juga, kalau tidak salah minta berapa, hanya dikasih berapa, tidak hanya 50% yang dikasihnya diberikan. Sehingga di lingkungan militer pun nggak kebagian untuk tenaga operator ini. Oleh karena itu, langkah saya ke depan ingin mengefektifkan yang ada. Sebenarnya operator ini kewalahan kebanyakan perkara atau lembek kerjanya. Itu yang belum saya ketahui. Kalau memang banyak perkara, satu hari sekian perkara, itu berarti nangannya harus menambah tenaga. Tapi kalau memang ini lembek kerjanya, itu harus dipacu, pengawasan dan koordinasi, cek and recheck. Ini perkara sudah sekian. Saya kira itu, Bu, demikian. Baik. Jadi ada kemungkinan faktor kelembekan. Nah, bagaimana kemarin waktu menjadi Panmut untuk mengatasi kelembekan ini Pak Edi berbuat apa? Kemudian nanti sewaktu nanti jadi Hakim Agung kan posisinya sudah berbeda nih. Apa inovasi atau action yang akan dilakukan terhadap operator yang lembek itu tadi? Terima kasih, Bu. Mohon izin.
andaikan saya nanti insya Allah terpilih di sana, ya saya tetap akan monitor perkara-perkara yang saya putuskan. Saya akan monitor terus ini perkara sampai di mana, kalaupun operator di situ ada secara berjenjang PP-nya, kemudian PP-nya kepada askornya, nanti baru kepada operatornya. Jadi secara berjenjang. Saya kira seperti itu yang akan saya lakukan. Kalau memang ini ada keterlambatan di operator, jadi harus ada pengawasan dari perkara-perkara yang saya pegang, karena saya juga punya ketentuan hukum bahwa saya harus selesai perkara segini. Jadi tidak bisa misalkan seorang hakim agung yang punya waktu 3 bulan untuk memutus perkara selesai, karena ini sistem. Jadi harus berkaitan. Hakim agung mempunyai waktu 3 bulan untuk menulis perkara, terus 2 bulan untuk di operatornya dan sebagainya. Itu ada aturannya sudah. Jadi Hakim Agung, andaikan saya di sana, ya saya akan komunikasi itu. Karena itu sebuah sistem, nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Supaya hasil putusannya segera disampaikan kepada pengaju. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih karena waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Ketua. Silakan. Terima kasih Bu. Silakan selanjutnya Sukma Violeta SHLLM. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ketua. Iya. Pak Sarwo Edi, saya panggil Pak Sarwo aja ya Pak. Saya melihat dari riwayat pekerjaan Bapak, ini ada yang menarik. Bapak kan pernah di berbagai bidang lah ya, perwira, di hukum, di Kodam, Panitera Dilmil, Kepala Dilmil dan seterusnya. Nah ini ada PJS, Kepala Dilmil Balikpapan. PJS itu apa Pak? Izin Bu, karena waktu itu memang menurut penilaian, barangkali penilaian dari pimpinan bahwa karena jabatan Ketua Pengadilan Militer tipe A itu harus dijabat oleh jabatan kolonel sesungguhnya, atau letkol yang sudah mantap untuk menjadi kolonel. Waktu itu saya mungkin dinilai belum mantap, belum saatnya menjadi kolonel. Karena untuk menjadi kolonel itu juga harus lewati beberapa pendidikan. Kalau yang sesko itu mungkin cepat jadi kolonel. Kalau non sesko ada susjab namanya. Itu juga cepat, tetapi tidak secepat sesko. Saya tidak pernah mengikuti pendidikan sesko, sehingga ya terlambat, tertinggal oleh orang-orang teman-teman saya yang mengikuti sesko. Saya hanya mengikuti sujab pun terlambat Bu. Jadi saya sujab di Balikpapan, sehingga saya pun terlambat tidak bisa menjadi kolonel di Balikpapan. Saya segera pindah waktu itu, pindah ke Diklat. Jadi oleh karena saya belum bisa menjadi kolonel, sementara tugas-tugas sebagai kepala pengadilan militer adalah juga tugasnya adalah berkaitan dengan perkara, maka diberikan jabatan namanya PJS, pejabat sementara sebagai kepala pengadilan. Demikian Bu. Jadi Bapak menjalani sebagai PJS di tahun berapa Pak? Seingat saya 2012 sampai 2014 awal. Oh jadi selama 2 tahun itu ya menjadi PJS. Iya Bu, 2 tahun Bu. Saya mohon maaf masih tertarik lagi ya bahwa jadi sejak awal Bapak ditempatkan di Balikpapan itu Kadilmil, tapi karena soal pangkat berarti PJS atau bagaimana mekanisme yang seharusnya? Betul Bu, bahwa saya di Balikpapan itu sebagai PJS, jadi Wakadilmil, wakil kepala militer Balikpapan PJSK. Karena kalau wakil kan tidak bisa mempunyai kebijakan-kebijakan untuk terhadap perkara. Jadi di PJSK kan itu jalan tengahnya untuk menyelesaikan perkara bisa berjalan. Jadi saya karena memang belum waktunya untuk jadi kolonel, sehingga sampai 2 tahun pun saya tidak naik kolonel di sana. Akhirnya saya mengikuti Susjabkim, khusus kejabatan hakim militer, itu adalah syarat untuk mempercepat jadi kolonel. Namun saya sudah keburu pindah ke Diklat tahun 2014 awal. Demikian Bu. Ya, artinya apakah sebenarnya
ketua awalnya, kepala kalau di sana ya, Kadilmil sebenarnya ada di sana. Waktu Bapak pindah tahun 2012, Kadilmilnya ada atau dari awal memang tidak ada? Ada Bu, dari awal ada, sudah saya menggantikan Ibu Sinung. Demikian. Di awalnya ada Kadilmil, kemudian Kadilmilnya mutasi atau promosi begitu ya. Sehingga Bapak sebagai wakil kemudian naik dan posisinya PJS kepala begitu ya. Betul Ibu. Baik. Apa kendala Bapak sehingga tidak bisa mengikuti dua jenis diklat tersebut, baik Sesko maupun Susjapkim? Izin menjelaskan Bu. Sesko itu memang itu kebanggaan bagi seluruh prajurit TNI. Tapi tidak semua prajurit TNI, khususnya perwira, karena memang perwira, mendapatkan kesempatan itu. Termasuk saya tidak mendapatkan kesempatan untuk jenjang pendidikan Sesko itu. Karena kalau Sesko yang dengan non Sesko itu selisihnya sekarang 3 tahun Bu. Naikkan pangkatnya 3 tahun, kalau tidak salah ini. Sampai sekarang apakah Bapak sempat mengikuti Sesko atau pada saat itu saja belum ada kesempatan? Sekarang kalau sudah kolonel sudah lewat Bu, udah enggak lagi ada kesempatan Sesko lagi. Jadi memang itu ke jenjang Kan tidak mohon izin, karena itu harus diusulkan. Itu ada penilaian dari pimpinan. Paham Pak, paham mengenai itu. Artinya saya cuma tanya Sesko bukan yang Bapak jalani ya, jenjang diklatnya. Jadi Bapak jalaninya yang Susjap ya? Susjap Bu, benar. Saya bertanya, apa kendala Bapak sehingga tidak naik kolonel dan baru dapat Susjapnya itu nantinya gitu, bukan ketika Bapak seharusnya akan menduduki jabatan Kepala Dilmil? Seperti yang tadi disebutkan Bu, untuk sekolah-sekolah itu melalui penilaian atasan, pimpinan yang akan menilai, dan itu juga melalui ujian. Saya belum pernah diajukan untuk ikut Sesko, apalagi ujian. Oleh karena itu yang ada kesempatannya yang bisa mempercepat naik kolonel adalah Susjap Kimil. Waktu itu saya ikuti Susjap Kimil. Pada tahun berapa Bapak mengikuti Susjap? Mulai 2013 kalau tidak salah Bu. Jadi Bapak masih di Dilmil Balikpapan mengikuti Susjap. Dengan demikian Bapak bisa naik pangkat menjadi kolonel. Ketika izin, setelah Susjap Kimil di Balikpapan saya ditarik ke Diklat. Sehingga pada saat di Diklat itu Bapak dipindah ke Diklat pada tahun berapa? 2014 Bu. Setelah Susjap atau sebelum? Susjap masih di Balikpapan. Kemudian setelah selesai Susjap beberapa bulan kemudian saya ditarik, kalau tidak salah Januari 2014 saya ditarik di Diklat. Baik. Ini terkait ya Pak dengan info yang makanya kami mintakan klarifikasinya ya. Info yang mengatakan bahwa karena ada kaitannya dengan di awal Bapak tidak mengikuti Sekalihpa, apa istilahnya itu ya, Sekalihpa, Sekolah Pengalihan Perwira. Silakan Bapak. Izin menjelaskan Ibu, kalau Sekalihpa itu sekolah peralihan perwira. Ini dilakukan karena sumbernya saya adalah dari Wamil, wajib militer, sehingga untuk Wamil itu kan ada kontraknya 2 tahun. Lalu untuk meningkatkan atau meneruskan karirnya harus ada syarat-syaratan administrasi, seperti adalah tes psikotes lagi, setelah psikotes lulus baru mengikuti pendidikan Sekalihpa. Sekolah peralihan dari Wamil ke Milsuk nanti ini. Ini aturannya administrasi. Nah, yang terjadi pada diri saya pada waktu itu
Ketika saya tugas di Kumdam 4 di Diponegoro Semarang, masih pangkat Letnan 1, kami yang teman-temannya yang pangkat Letu ini yang sudah hampir 2 tahun diikutkan untuk tes, psikotes peralihan dari Wamil ke Milsuk. Dan saya antara dinyatakan lulus psikotes. Yang tidak lulus itu akan mengulang di tahun berikutnya. Karena dinyatakan lulus sehingga diajukanlah kepada Kasat Angkatan Darat, Kebetulan Angkatan Darat, keluarlah keputusan dari Kasat bahwa saya adalah Milsuk. Nah, sesungguhnya setelah Milsuk ini dilanjutkan dengan pendidikan yang namanya pendidikan sekalih, sekolah perwilian, sekalih PA. Nah, ini diselenggarakan oleh satuan juga. Pada waktu itu saya sebagai personil ya tidak mungkin minta-minta sekolah pendidikan, tunggu panggilan saja. Saya tidak pernah dipanggil untuk sekalih PA ini, Karena nggak dipanggil-panggil, kebetulan saya sedang dipanggil 2 kali, Bu. Pada saat dipanggil saya sedang studi di Undip Semarang. Menurut ketentuan peraturan administrasi, seorang prajurit tidak boleh mengikuti 2 atau lebih pendidikan. Harus 1. Sehingga ketika saya diusulkan untuk sekalih, saya dicoret oleh Mabes TNI karena sedang S2 belum selesai di Undip. Yang kedua juga saya belum selesai juga karena saya S2-nya itu 3 tahun di Undip, Bu. Hampir 3 tahun kurang 2 bulan. Pengusulan kedua pun demikian, maka nomor 1 saya diusulkan untuk sekalih, tapi lagi-lagi dicolet karena belum selesai, tidak boleh. Kesimpulannya Bapak memang tidak pernah mengikuti diklat sekalih, Pak? Tidak. Mungkin bisa jelaskan? Masih ada ceritanya, monggo silakan. Saya jelaskan. Nah, karena pangkat juga terus naik, Kapten, yang ada kesempatan adalah Suslapa, khusus lanjutan perwira. Nah, itu menurut masa dinas saya sudah memberi syarat untuk Suslapa. Nah, pada saat itu Bapak sudah kapten. Karena saya dasarnya adalah surat dari Kasat dinyatakan lulus Milsuk, dari situlah diajukan kepada pimpinan untuk selapa walaupun tidak ada sekali, karena sekali sudah dihapus. Sekali nggak ada lagi dikan sekali saat itu, nggak ada lagi dikan sekali, yang ada Sussarcap, khusus sarcap kecabangan. Sehingga saya pun menunggu kok nggak ada sarcap ini saya waktu masih kapten. Lalu yang ada justru sekalih Pak. Akhirnya karena selapa pun ulangi, yang ada adalah sekali nggak ada, akhirnya saya diusulkan untuk selapa. Nah, pertimbangan itu barangkali pimpinan saya lolos untuk ujian atau sekolah selapa, sehingga saya bisa naik pangkat lebih tinggi lagi dari itu setelah itu. Demikian. baik. Pak, kalau sebelumnya, sekarang kan Bapak ada nomor NRP ya. Ya. Sebelum nomor NRP itu nomor buku induk, begitu ya. Yang menjadikan seorang perwira memiliki NRP itu adalah diklat sekalih, Pak. Benar begitu? Jadi ini penjelasan Ibu, bahwa tahun 91 itu ada perubahan nomor induk yang dari Wamil sebelumnya namanya NIB nomor buku induk, kalau sudah sekali berganti berubah menjadi NRP. Tetapi pada saat itu tahun 90 seluruhnya prajurit Wamil itu semua sudah NRP yang indeksnya ada 13 angka. Jadi NRP saya begitu udah Wamil sudah NRP, Bu. Tapi walaupun demikian tetap harus sekali sesungguhnya. Sehingga nah kalau yang bagi yang belum NRP, yang NBI, ketika selesai sekali itu akan berubah menjadi NRP. Saya mohon kejelasan, Bapak termasuk yang dikenakan peraturan yang mana? 1 menit lagi. Saya peraturan yang baru yaitu NRP, bukan NBI, sehingga NRP saya yaitu sejak saat pertama saya dilantik sebagai Wamil, itulah sampai sekarang NRP saya. Demikian. Sudah? Sebentar.
sebentar ya. Oke. Jadikan wamil untuk jadi milsuk ada sekalipa, begitu kan? Ya. Bapak mengatakan bahwa ketika wamil sudah dapat NRP, begitu ya? Karena ada peraturan baru sejak 1990. Baik. Baik Pak, terima kasih ya. Terima kasih. Selanjutnya kepada saudara calon Brigjen TNI Dr. Slamet Sarwoedi SMH diminta membacakan fakta integritas sebagai bentuk komitmen, Pak, jika nanti seandainya Bapak lolos menjadi Hakim Agung. Mohon dibaca dan ditandatangani dengan hikmat. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fakta integritas. Saya Brigjen TNI Dr. Slamet Sarwoedi SHM dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghindari perbuatan tercela. 3. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 4. Melaksanakan dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 5. Apabila saya melanggar angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, saya bersedia mundur sebagai Hakim Agung dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta siap menghadapi segala konsekuensinya. Demikian. Sini, Mbak. Ya. Demikian selesai, Pak. Baik, saudara calon Brigjen TNI Dr. Slamet Sarwoedi SMO, wawancara terbuka seleksi calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia telah selesai. Kami segenap panelis mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir dalam wawancara tersebut. Dan karena sudah selesai, kami persilakan saudara calon meninggalkan tempat wawancara. Terima kasih pimpinan dan mohon maaf apabila ada kesalahan saya selama kita sini. Demikian, terima kasih.